Oke, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita punya topik yang cukup menarik ya dari landscape media di Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan. Kita mau bahas soal kembalinya harian Sumatera Pos. Oh, Sumatera Pos. Yang dulu itu ya? Betul. Setelah vakum lumayan lama, nah sumber kita ini dari artikel berita Karsa Sriwijaya. Jadi tujuan kita kali ini ya pengen bedah aja sih gimana strategi mereka bisa kembali, terus apa ambisinya sekarang di era digital yang ya kita tahu sendiri kan ramenya kayak apa. Betul sekali. Cepat banget perubahannya. Tapi katanya yang bikin bangkit lagi ini ada inisiatornya ya? Nah itu dia, katanya sih ada pertemuan 4 orang gitu disebutnya tokoh persmuda. Oh, tokoh muda. Di Jakarta ketemunya. Iya, di Jakarta, akhir Juli 2025 kemarin. Ada namanya nih Dede Umar, jadi General Manager. Terus Agus Rimudin, nah ini balik lagi jadi pemimpin redaksi, posisi lamanya dulu. Wah, CLBK nih ya. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Terus ada Nova Sriadi jadi Wakil Pemret, sama Riza Fahlevi jadi Redaktur Pelaksana. Timnya. Menarik ya disebut muda. Mungkin ini sinyal mau bawa angin segar gitu ya. Kayaknya gitu. Dan emang kelihatan sih dari model bisnis barunya, Iya, betul. Itu gimana tuh? mereka pakai konsep konvergensi media. Jadi gabungin cetak, portal online, sama media sosial. Ah, konvergensi. Ya. Itu kan yang lagi jadi standar sekarang ya. Iya, langkah logis sih kedengarannya. Tapi kan pertanyaannya, gampang nggak tuh jalaninnya? Apalagi buat media regional. Nah, itu dia intinya. Konsepnya sih bagus ya, standar emas lah istilahnya. Tapi implementasinya itu loh, Iya, pasti banyak tantangannya ya. jelas, apalagi buat pemain regional, mungkin kan sumber dayanya beda ya sama yang skala nasional. Bener juga. Gimana caranya jaga kualitas konten tetap oke di semua platform? Cetak butuh dalam, online butuh cepat, medsos butuh interaksi. Belum lagi mikirin biayanya. Wah, iya juga ya, PR besar itu. Tapi, menariknya, GM mereka, si Dede Umer itu, ternyata Ketua Asosiasi Media Konvergensi Indonesia Sumsel juga. Oh iya, berarti paham banget dong ya. Harusnya sih gitu. Paling nggak, di level pimpinan udah ada yang ngerti banget lah tantangan konvergensi ini. Terus kan si Pak Dede Umar ini juga nekenin semangat berkreasi, berinovasi, dan kolaborasi. Mungkin itu kuncinya ya buat ngatasin tantangan tadi. Sangat mungkin. Kolaborasi itu penting banget. Biar nggak kerja sendirian gitu ya. Betul. Mungkin diajak kerjasama tuh pemangku kepentingan lain, kayak yang dia bilang. Bisa jadi strategi buat, ya bagi-bagi beban atau biar jangkauannya lebih luas. Masuk akal sih. Jadi bukan cuma omongan normatif soal peran pers doang ya, tapi emang strategi bisnis juga. Bisa jadi begitu. Harus pintar-pintar cari kawan lah di era sekarang. Oke. Nah, selain model bisnis, ada satu lagi nih yang langsung bikin, wah, apa nih? Tagline baru mereka, spesifik banget dan kedengerannya ambisius. The Political and Economic News Leader. Wow, pemimpin berita politik dan ekonomi. Iya, pas peluncuran edisi Reborn kemarin, 1 Agustus, langsung pakai tagline itu. Berani banget gak sih? Berani banget itu. Apalagi baru muncul lagi setelah lama vakum, langsung klaim jadi pemimpin. Iya kan, pertaruhan besar ini. Pasti. Ekspektasi orang, pembaca, pengiklan langsung tinggi pasti. Nah, kira-kira kenapa ya mereka pilih strategi seagresif itu? Ada beberapa kemungkinan sih. Pertama, mungkin mereka lihat ada celah nih. Celah gimana maksudnya? Ya mungkin liputan politik ekonomi yang ada di Sumsel sekarang dirasa kurang nendang gitu, kurang dalam atau gimana. Oh, jadi mereka mau ngisi kekosongan itu? Bisa jadi. Atau kemungkinan kedua, ini cara agresif aja buat bikin posisi pasar yang jelas. Biar langsung ketahuan, oh Sumatera Pos ini fokusnya di politik ekonomi. Jadi langsung narik pembaca atau pengiklan yang emang peduli isu itu ya? Tepat. Biar nggak, ngambang kita posisinya di pasar. Tapi kan risikonya juga gede ya. Kalau ternyata isi beritanya nggak sepemimpin klaimnya gimana? Nah itu dia. Kredibilitas bisa langsung jatuh kalau nggak sesuai ekspektasi. Makanya ini pertaruhan. Terus gimana ya caranya mereka nyimbangin antara fokus ke isu daerah yang biasanya jadi kekuatan media lokal dengan ambisi jadi pemimpin isu politik ekonomi yang kadang skalanya nasional atau global gitu kan maksudnya? Iya, betul. Itu gimana tuh?
Itu pertanyaan strategis banget. Jadi pemimpin itu kan nggak cukup cuma laporin kejadian lokal aja. Harus lebih dalam lagi ya. Ya dong, perlu analisis, perlu konteks, mungkin perlu investigasi yang kuat juga. Harus buktiin kalau tagline itu bukan cuma hiasan. Benar-benar kelihatan di kualitas jurnalismenya sehari-hari gitu ya. Jadi kalau kita rangkum nih, apa artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin? Ya, kembalinya Sumatera Pos ini akan lebih dari sekedar berita lokal biasa ya. Iya, ini kayak studi kasus langsung gitu ya. Gimana media lama mencoba untuk bukan cuma bertahan hidup, tapi berubah dan relevan lagi di zaman sekarang. Betul. Mereka pilih jalannya lewat konvergensi sama spesialisasi topik yang tajam. Politik dan ekonomi. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.